warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga puasa kita lancar ya sampai dengan akhir nanti dan tentunya kita dalam kondisi sehat walafiat. Adik-adik, Pemdala saat ini kedatangan tamu spesial. Siapa itu? Beliau adalah Dr. Rifki Amalia atau yang akrab dipanggil dengan Dr. Rifki. Kita sapa dulu dokternya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam adik-adik. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentu harus tetap sehat semua lah ya. Kesempatan kali ini, adik-adik, banyak banget kan yang kita pikirkan atau menjadi kekhawatiran kita tentang puasa di masa pandemi. Ya kan dok ya? Kemudian kekhawatiran itu muncul di pikiran kita atau bahkan ditulis di media sosial. Banyak yang menanyakan, boleh nggak sih puasanya diganti dengan membayar fidyah? Kemudian, apa nggak sih puasa di masa pandemi? Terus benar nggak sih kalau puasa itu bisa menurunkan imunitas? Nah, pada kesempatan kali ini, Pemdalas hadirkan ahli di bidang kesehatan yang akan menjelaskan terkait dengan puasa di masa pandemi. Yang langsung aja akan disampaikan oleh Dr. Rifki. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pemdalas kepada saya. Selamat pagi adik-adik. Saya akan coba share screen dulu ya untuk materi kita kali ini. Nah, oke. Mohon maaf. Nah, sudah bisa dilihat ya? Oke, baik saya mulai. Oke, adik-adik, saya Dr. Riki. Saya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana sih Ramadan yang sehat saat pandemi. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa banyak sekali di luar sana pertanyaan-pertanyaan banyak di media sosial mengenai bolehkah kita berpuasa di era pandemi yang kita pada saat ini memerlukan tentunya daya tahan tubuh yang bagus. Kemudian bolehkah puasa diganti dengan fidyah? Kemudian sampai terakhir ulama terkenal dikenal menangis saat menghimbau untuk umat Muslim supaya tetap di rumah ketika melakukan ibadah Ramadan. Kenapa sih harus ada berita-berita semacam ini? Mari kita lihat ya. Pertama, kita harus mengetahui dulu apakah itu COVID-19. COVID-19 atau yang kita biasa juga disebut, kita kenal dengan coronavirus ini penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 namanya. Kalau kita tempo lalu pernah mendengar virus SARS yang banyak di Cina, kalau yang sekarang ini adalah virus yang baru dari kelelawar. Kenapa kita namakan virus SARS-CoV-2? Kemudian bagaimana penularannya? Dia bisa menular secara langsung maupun tidak langsung. Kalau penularan secara langsung melewati kontak, kemudian yang tidak langsung itu melalui droplet atau aerosol atau partikel-partikel kecil yang keluar saat orang yang terinfeksi itu bersin atau batuk. Dan itu bisa masuk atau menginfeksi ke dalam tubuh orang lain. Ya. Nah, apa sih gejalanya? Orang dewasa, orang tua maupun anak-anak bisa terinfeksi virus ini. Gejalanya bisa demam, batuk kering, batuk berdahak, tenggorokan nyeri, nyeri kepala, lemas, hilang nafsu makan, sesak nafas, seperti infeksi pada umumnya. Dan gejala yang bisa muncul juga keluhan di saluran pencernaan seperti diare, muntah, mual. Dan ada satu hal lagi yang harus kita ingat bahwa ternyata ada orang yang terinfeksi virus ini namun tanpa gejala atau kita sebut sebagai orang tanpa gejala. Nah, ini yang harus kita hati-hati juga ya. Oke. Seperti saya bilang tadi, kasus pertama dia muncul di Wuhan pada Desember 2019. Kemudian ini data sampai dengan 23 April. Dalam 4 bulan, dia menyebar ke 210 negara di belahan dunia dan menginfeksi 1,6 juta orang, yang meninggal 186.000 dan yang sembuh 731.000. Nah, inilah yang disebut sebagai pandemi. Jadi, kenapa disebut pandemi? Ketika ada penyakit baru yang muncul,
di dunia dan kemudian menyebar ke hampir seluruh belahan dunia. Itulah yang dinamakan pandemi. Dan biasa penyakit baru ini muncul dari hewan sumbernya. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Sampai 1.700 kasus di negara kita, dengan sembuh 960 orang dan meninggal 647 orang. Dan coba adik-adik perhatikan di sini, kasusnya masih begitu banyak dan masih naik. Ya, itu kenapa kita semua harus aware, harus waspada, dan harus tetap melakukan upaya-upaya pencegahan. Ya. Yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau bisa juga dengan hand sanitizer. Tentunya yang ada alkohol, berbasis alkohol 70% ya. Ini kita lakukan setiap hari secara teratur ya. Kemudian yang kedua, ketika batuk, tadi karena virus itu ditularkan melalui droplet yang diproduksi orang yang terinfeksi ketika dia batuk atau bersin, maka ketika kita batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Kemudian setelah itu langsung buang tisunya ke tempat sampah tertutup dan langsung cuci tangan ya. Yang ketiga, di rumah aja. Nah, ini kan banyak banget ya. Semuanya bilang di rumah aja, karena memang ini akan dinilai cukup efektif untuk mengurangi transmisi. Bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan ketika kita sangat memerlukan nih keluar rumah, misalkan kita cari bahan makanan, atau kita ada urusan lain yang urgent atau yang penting untuk keluar rumah, pakai masker. Ingat, yang tadi saya bilang bahwa ada orang tanpa gejala, ada orang yang terinfeksi tapi tidak ada gejala. Nah, kita kan tidak tahu nih siapa yang terinfeksi, siapa yang tidak. Dan kita juga tidak tahu apakah kita sendiri terinfeksi atau tidak. Itu mengapa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita keluar, pakailah masker supaya kita melindungi orang lain dan orang lain juga melindungi diri kita. Terakhir, physical distancing dengan jarak minimal 1 meter. Ketika kita sudah menerapkan cuci tangan, etika batuk, memakai masker, physical distancing jangan dilupakan, harus tetap dilakukan ya. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jadi stop kalau masih ada yang suka nongkrong mungkin, ya namanya juga di rumah pasti bosen ya. Tapi saya lihat masih banyak anak-anak muda yang ya masih ketemuan, masih melakukan kegiatan bersama, itu yang harus dicegah ya. Dan satu lagi, ini yang paling penting, disiplin. Walaupun pandemi ini sudah kita rasakan 2 atau jalan 3 bulan ini di Indonesia, jangan makin kendor, kita harus tetap disiplin dan ingatkan orang lain untuk tetap disiplin. Oke? Next. Nah, puasa Ramadan sendiri bagaimana sih dalam kaitannya dengan imunitas atau kekebalan tubuh kita? Nah, banyak yang berasumsi bahwa dengan puasa Ramadan itu jangan-jangan membuat imunitas tubuh kita menurun. Tapi ternyata tidak. Beberapa penelitian di negara lain di dunia menyebutkan bahwa fasting Ramadan justru akan meningkatkan imunitas tubuh. Kita lihat. Ya. Yang pertama, puasa Ramadan akan menurunkan protein dan mediator inflamasi. Ini adalah protein dan mediator inflamasi dalam tubuh kita. Ketika infeksi, maka itu akan meningkat. Justru puasa Ramadan akan menurunkan zat-zat yang pro-infeksi atau pro-inflamasi ini, pro-peradangan. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan menurunkan radikal bebas. Radikal bebas yang jahat seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, justru ketika kita melakukan puasa Ramadan, dia justru menurun. Kemudian yang ketiga, puasa Ramadan meningkatkan aktivitas imun. Imun seluler itu apa sih? Itu sel di sistem daya tahan tubuh kita yang akan memakan bakteri atau memakan kuman secara langsung. Nah, puasa Ramadan di sini dibilang ini dia meningkatkan aktivitas makrofag, yaitu imunitas seluler pada manusia. Kemudian yang selanjutnya dikatakan puasa Ramadan menurunkan antibodi atau zat yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk melawan infeksi. Namun ternyata penurunan itu tidak signifikan, masih dalam batas normal.
Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan melawan bakteri. So, puasa Ramadan tidak menghambat atau tidak menurunkan daya tahan tubuh kita. Justru dia dengan berpuasa Ramadan akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Kemudian bagaimana sih supaya daya tahan tubuh kita tetap baik selama puasa Ramadan dan di tengah pandemi ini? Ya, yang pertama makan bergizi seimbang. Kalau kita lihat di gambar ini adalah contoh makanan gizi seimbang di mana ada sumber karbohidrat, ada sumber protein hewani, ada sumber protein nabati yang juga ada vitamin mineral di sini, kemudian ada sumber air. Nah, kalau merasa perlu, bisa ditambahkan vitamin dan mineral, misalkan pada orang-orang yang aktivitasnya lebih ekstra, atau pada orang-orang yang merawat pasien COVID, atau pada orang yang merawat pasien di rumah, ya. Nah, vitamin dan mineral ini bisa ditambahkan vitamin C, vitamin D, zinc, dan probiotik yang memang dalam penelitian sudah terbukti. Kemudian minum air putih 2 liter sehari, minimal 8 liter ya sehari. Jangan malas minum air putih karena ini sangat penting untuk kita. Kemudian mulai berbuka dengan minum dan makan makanan yang mengandung air, misalkan buah-buahan. Mengandung gula yang baik, misalkan kurma, ya. Hindari makanan yang banyak garam, karbohidrat, dan gula, karena justru makanan-makanan ini yang akan menurunkan sistem imun kita. Kemudian, usahakan makan makanan yang segar dan olahan sendiri. Tapi ya kadang kan kita nggak bisa ya selalu masak sendiri, apalagi yang harus aktivitas di luar atau yang ngekos. Nah, bisa dilakukan delivery, boleh. Tapi pastikan makanannya bersih. Dan ketika makanan itu sampai di rumah, ganti kemasannya dengan kemasan kita sendiri. Jadi lebih bersih dan lebih higienis, ya. Kemudian selanjutnya, tetap lakukan aktivitas fisik. Ya. Aktivitas fisik yang kita lakukan adalah aktivitas fisik sedang seperti boleh lari kecil, mungkin melakukan senam atau mengikuti kelas online, kelas senam online, aerobik yang ringan saja selama 30 menit. Ya. Nah, kalau memang harus dilakukan di luar rumah, ya bolehlah, tapi tetap lakukan atau terapkan prinsip-prinsip pencegahan transmisi kayaknya seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, di sini kita lihat di grafik ini nih. Ini adalah penelitian yang sudah dilakukan bahwa aktivitas fisik yang sedang atau moderate exercise, di sini kita bisa lihat justru akan menurunkan resiko infeksi 40-50%. Bayangkan. Kemudian kalau kita terlalu berat melakukan aktivitas fisik, ini bukannya lebih bagus, tapi lebih jelek karena resiko infeksi justru akan meningkat 2-6 kali lipat. Ya, nah aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan ini dilaporkan memperbaiki seluruh respon imun atau seluruh respon daya tahan tubuh, baik selnya, kemudian antibodinya, juga reaksi inflamasi atau reaksi radang di dalam tubuh. Nah, kita lihat kalau aktivitas berat justru dia akan menurunkan respon imun dan meningkatkan aktivitas radang atau aktivitas inflamasi. Ya, jadi olahraga jangan berlebihan, aktivitas ringan atau olahraga sedang selama 30 menit. Itu sudah cukup ya. Oke, yang selanjutnya stop merokok. Nah, merokok ini ya jelas sekali menurunkan kapasitas paru-paru. Gimana tidak kan ada inflamasi atau iritasi di dalam sel-sel yang melapisi saluran nafas kita. Ini akan menurunkan kapasitas paru-paru dan menurunkan sistem imun ya. Rokok tradisional sama elektrik bagaimana? Sama saja, nggak ada bedanya ya. Jadi stop rokok apapun itu bentuknya ya. Kemudian selanjutnya perbanyak ibadah. Nah, ibadah ini karena bisa menambah pahala Ramadan kita, juga meningkatkan sistem imun kita. Kenapa? Nih, dalam surat Ar-Rod 28 sudah disebutkan bahwa dengan mengingat Allah, nanti hati kita akan menjadi tentram. Nah,
perasaan dekat, tawakal kepada Allah ini akan menimbulkan rasa nyaman, keyakinan diri, dan sehingga akan menyebabkan kesejahteraan psikologis pada diri kita. Ini juga sudah dilakukan penelitian di luar sana. Ya, di dunia sudah melakukan penelitian bahwa beribadah itu akan meningkatkan kesejahteraan psikologis yang dengan sejahtera ini juga akan menurunkan sistem menurun, ya kan? Kemudian reaksi inflamasi atau reaksi radang dalam tubuh kita menurun. Nah, itulah mengapa bisa meningkatkan sistem imun kita, ya. Di WHO juga menyebutkan bahwa kesehatan mental itu adalah kunci penting dalam menghadapi wabah dalam komunitas, ya. Jadi tadi ibadah nggak kalah penting, dan justru yang lebih utama bisa menurunkan apa namanya resiko infeksi atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, beribadah di Ramadan bagaimana kali ini? Tadi karena kita dihimbau untuk di rumah aja, jadi sahur, berbuka, sholat wajib, sholat tarawih, tadarus kita lakukan di rumah saja ya kali ini, tidak dengan pergi ke masjid, juga tidak melakukan i'tikaf di masjid. Ini juga sesuai dengan himbauan WHO juga MUI ya. Jadi bisa nggak? Ya, tadarus Al-Quran masih bisa lah mungkinnya kita lakukan di rumah bersama keluarga atau bisa secara online. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, saling berbagi. Nah, saling berbagi ini penting juga karena akan meningkatkan kesehatan komunitas, kesehatan orang-orang di sekitar kita. Karena yang sehat nggak cuma kita sendiri, orang lain juga harus sehat orang di lingkungan kita. Karena dalam menghadapi pandemi ini virusnya sangat mudah menyebar, jadi kesehatan sendiri saja tidak cukup, harus sehat semuanya orang-orang di lingkungan kita. Nah, kita tahu bahwa dengan adanya pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang ya secara ekonomi sangat terpengaruh lah ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan ya. Nah, dengan meningkatkan amalan kita di Ramadan ini, meningkatkan zakat, infak, sedekah, ini akan meningkatkan kesehatan komunitas kita secara tidak langsung ya. Tentu saja salurkan zakat, infak, sedekah ini ke badan amil ya. Jangan langsung diberikan rame-rame melakukan pembagian zakat, jangan seperti itu karena kita tidak boleh melakukan aktivitas yang mengundang massa. Badan amil juga seperti itu dalam membagi zakat nih, kalau adik-adik nanti melakukan penggalangan zakat, infak, sedekah oleh sekolahan ya. Nah, gimana cara kita menyalurkan ke orang yang membutuhkan? Door to door itu lebih bagus. Kita yang mendatangi ke rumah-rumah. Atau setidaknya ketika kita mengumpulkan orang, buat antrian yang baik dengan jarak 1 meter, pastikan semua memakai masker, tidak berebutan. Ya, kemudian kemasannya dibungkus yang baik, dikasih luaran plastik yang paling luar supaya nanti sebelum si orang itu masuk ke rumah si plastik luar itu dibuang dulu. Jadi yang terkontaminasi lingkungan itu dibuang dulu. Jadi lebih aman ya. Kemudian dukungan tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dukungan support mental kepada keluarga, teman, tetangga, atau mungkin kita punya keluarga atau teman yang terinfeksi. Nah, ini sangat dibutuhkan ya. Kita bisa berikan dukungan online melalui Zoom, WhatsApp, atau apapun lah, supaya semua orang di sekitar kita tetap beribadah dengan sehat ya. Nah, ubah rutinitas yang biasa kita kerjakan di Ramadan sebelumnya. Misalkan tadi saya sampaikan, tadarus bersama, melakukan tablik akbar, pengajian-pengajian. Nah, ini semua masih bisa kita kerjakan. Tapi tentunya dengan cara yang berbeda kali ini ya. Kita kerjakan dengan jarak jauh. Kita upayakan dengan memanfaatkan media-media online. Ya, itu saja saya rasa. Jadi pandemi COVID-19 yang kita alami di Ramadan tahun ini, insya Allah semoga justru akan meningkatkan kesabaran kita, keikhlasan kita, dan rasa tawakal kita kepada Allah. Amin. Oke, terima kasih. Saya rasa itu.
Baik, terima kasih Dokter Rifki atas penjelasannya yang sangat detail ya. Tadi Dokter Rifki telah menjelaskan bahwasanya dengan berpuasa bukan imunitas kita yang turun, malah yang ada adalah meningkatkan imunitas kita. Kemudian menurunkan radikal bebas dan meningkatkan imun seluler. Dalam berpuasa juga kita tetap harus memperhatikan pola makanan kita, yaitu dengan makanan sehat, bergizi dan higienis, serta kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Dokter, terima kasih. Cukup sekian ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.